Pemirsa, jadi ada potensi perbedaan awal Ramadan 1446 Hijriah bisa jadi 1 atau 2 Maret. Karena posisi bulan ini di batas kriteria. Kami akan membahas soal potensi perbedaan ini dan pentingnya sidang isbat bersama peneliti BRIN Thomas Jamaludin. Pak Thomas, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Thomas, diperkirakan ini hanya wilayah Aceh ya yang mungkin melihat hilal pada petang nanti menurut kriteria baru Mabims. Nah, lalu bagaimana dengan wilayah lain? Seperti apa penjelasannya, Pak Thomas? Ya, pada 28 Februari ini atau 29 Syakban, posisi bulan di wilayah Indonesia hanya wilayah Aceh yang memenuhi kriteria Mabims. Tinggi 4,5 derajat, artinya sudah lebih dari batas kriteria minimal 3 derajat, dan elongasinya 6,4 derajat, ini batas minimal elongasi menurut kriteria Mabims. Nah, dengan posisi seperti itu sesungguhnya posisi atau katakan ketampakan hilal itu sangat-sangat tipis, dan masih kemungkinan terganggu oleh cahaya syafaq atau cahaya senja karena ketinggiannya hanya sekitar 4,5 derajat. Ditambah lagi kemungkinan gangguan cuaca. Jadi dua faktor ini, hilal yang sangat tipis, kemudian potensi mendung atau hujan di wilayah Aceh atau sekitar Aceh ya, itu kemungkinan hilal ini akan gagal ru'yat atau tidak bisa diru'yat. Nah, tentu saja ini nanti di dalam sidang isbat, kalau misalkan ada yang mengamati hilal di Aceh, maka sidang isbat akan cepat ya, akan memutuskan bahwa besok itu adalah 1 Ramadan atau 1 Maret. Tetapi kalau ada yang menyaksikan hilal di Aceh dan di sekitarnya, maka kemungkinan pada sidang isbat ini akan ada perdebatan ini, karena ada dua pendapat yang berkembang di Indonesia. Pertama, didasarkan pada hasil hisab bahwa di wilayah Aceh itu sudah memenuhi kriteria. Dan berdasarkan fatwa Majelis Ulama 1981, bahwa kalau secara hisab itu memungkinkan hilal bisa diru'yat, tetapi tidak bisa diamati karena kondisi mendung misalnya, maka besoknya bisa ditetapkan sebagai tanggal 1. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, itu mendasarkan pada hasil ru'yat. Kalau ru'yatnya tidak berhasil, maka bulan Syakbannya itu digenapkan menjadi 30 hari. Kalau pendapat ini yang nantinya diterima pada saat sidang isbat, ya berarti 1 Ramadannya jatuh tanggal 2 Maret. Jadi nanti kalau hilal tidak teramati di Aceh dan sekitarnya, ada dua pilihan ini yang nanti dimusyawarahkan pada sidang isbat, bisa 1 Maret atau 2 Maret. Nah, tentu Menteri Agama sebagai otoritas mewakili pemerintah ini harus mendengarkan semua pihak, karena pada saat sidang isbat ini ada hadir ahli astronomi atau ahli falak, kemudian pakar fikih atau hukum Islam, dan juga perwakilan ormas. Dari musyawarah tersebut nanti Menteri Agama harus memutuskan apakah tanggal 1 atau tanggal 2 sebagai 1 Ramadannya. Itu dalam kasus kalau hilalnya gagal diamati. Oke, jadi nanti mungkin itu yang akan terjadi ya, perdebatan pada saat berlangsungnya sidang isbat. Pak Thomas, seperti kita tahu tahun ini sudah ada perbedaan ya, penentuan 1 Ramadan pada beberapa ormas. Tapi di sisi lain, tadi Anda juga sempat menyebutkan kalangan pakar astronomi ini masih berupaya untuk mencapai kalender Islam global, Pak Thomas. Kalau ini sudah sejauh mana prosesnya, Pak? Nah, terkait dengan usulan ormas yang menggunakan kalender Hijriah global, ini sesungguhnya kalau dari sudut pandang astronomi, KHGT atau kalender Hijriah global itu malah berpotensi menimbulkan perbedaan yang makin sering ya. Contohnya nanti Idul Fitri. Kalau Idul Fitri menurut KHGT itu jatuhnya tanggal 30 Maret. Padahal menurut kriteria Mabims itu mestinya tanggal 31 Maret. Apalagi demikian juga kalau menggunakan kriteria wujudul hilal yang sebelumnya dipegang oleh ormas tersebut, itu tanggal 31 Maret.
Jadi dengan KHGT justru akan menimbulkan perbedaan yang makin sering. Karena global itu kalau sudah memenuhi kriteria di Amerika, itu sudah dianggap sudah masuk tanggal, walaupun di Indonesianya bulan masih berada di bawah. Jadi KHGT itu bukan solusi, Pak, tetapi malah menimbulkan perbedaan yang semakin sering. Oke, jadi malah akan berpotensi menimbulkan lebih banyak perbedaan ya Pak ya, jika memang menggunakan kalender Hijriah global. Pak Thomas, ini sambil kita berbincang, kami tampilkan pantauan hilal di beberapa titik Pak Thomas. Ini contohnya di Jakarta ada di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian ada juga dari Gresik Jawa Timur, kemudian dari Ambon, Maluku, dan juga dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nah artinya di titik-titik ini kecil kemungkinan ya Pak, bisa dibilang hilal ini akan terlihat kalau dari analisis yang sudah Anda sebutkan tadi. Ya, jadi di luar Aceh itu dapat dipastikan tidak mungkin terlihat hilal. Tapi bagi pengamal ru'yat, bagaimanapun itu harus dikonfirmasi dengan hasil ru'yat. Bahwa keputusannya atau hasil pengamatan itu hilal tidak terlihat, yaitu yang dilaporkan. Oke, Pak Thomas, apakah ini pertama kali terjadi atau sudah sering terjadi Pak di tahun-tahun sebelumnya dalam penentuan hilal ini? Kasus seperti ini sudah sering terjadi juga, dan nanti untuk Dzulhijjah ya, untuk penentuan Idul Adha juga kasusnya mirip seperti kasus awal Ramadan ini, ada potensi juga perbedaan. Oke, untuk penentuan Idul Fitri atau Lebaran nanti juga kemungkinan ada perbedaan ya Pak ya. Oke, kemudian jika memang Yang Idul Adha, kalau Idul Fitri misalnya akan seragam ya. Oke, baik. Jadi pada saat Idul Adha nanti kemungkinan juga bisa terjadi ada perbedaan. Nah kalau memang Pak, unifikasi kalender Islam global ini malah justru menimbulkan perbedaan, lebih banyak perbedaan, tapi di sisi lain ahli astronomi masih terus mengupayakan ini. Jadi solusinya apa Pak? Apakah memang ada sesuatu yang bisa dilakukan supaya bisa dicapai persamaan penentuan dari awal hilal itu? Ya, sumber utama perbedaan itu pada kriteria. Supaya antara pengamal hisab dan pengamal ru'yat itu hasilnya sama, kriterianya harus disamakan. Nah, tetapi upaya itu sebenarnya sudah lama dilakukan oleh Kementerian Agama, mengupayakan supaya kriterianya ini bisa bersama. Tetapi dengan kalender Hijriah global, itu justru kriterianya itu makin jauh dan potensi perbedaannya semakin sering juga. Nah, yang kriteria MABIMS itu adalah upaya mempertemukan antara pengamal hisab dan pengamal ru'yat supaya hasil hisab itu sedapat mungkin itu terkonfirmasi dengan hasil ru'yat. Itu sebabnya kriteria MABIMS ini diterima oleh Kementerian Agama, kemudian oleh beberapa ormas Islam, dan itu yang diharapkan bisa menjadi titik temu antara pengamal hisab dan pengamal ru'yat. Oke Pak Thomas, kalau dari sepengetahuan Anda ini perbedaan seperti ini Pak, kemudian juga penentuan hilal yang berbeda ini dengan kriteria yang kita miliki ini, apakah juga terjadi di negara-negara lain Pak? Inilah perbedaan antara Indonesia dengan negara lain ya. Di negara lain itu otoritasnya tunggal ya, pemerintah. Malaysia, Brunei, kemudian Arab Saudi, Mesir, dan negara-negara Islam yang lain itu keputusannya tunggal oleh pemerintah. Tapi di Indonesia ada otoritas pemerintah, tapi ormas-ormas pun menganggap itu sebagai otoritas, sehingga keputusan bagi awal Ramadan, Idul Fitri atau Idul Adha itu juga dibolehkan mengikut pada keputusan ormas. Ini bedanya antara Indonesia dengan negara-negara yang lainnya. Oke, nah negara-negara yang lain itu Pak, yang ditentukan oleh satu otoritas, metode apa yang mereka gunakan Pak Thomas? Pak Thomas? Baik, kami mengalami kendala komunikasi. Pemirsa, Pak Thomas Jamaluddin
Profesor Riset Astronomi Astrofisika BRIN yang juga merupakan anggota tim hisab Ruqyat Kementerian Agama tadi membagikan perspektif kepada kami terkait dengan penentuan hilal ini. Pak Thomas, apakah sudah bisa kembali mendengar kami? Iya, maaf tadi Baik. sinyalnya terputus. Oke, sudah kembali baik ya Pak sinyalnya dan audionya. Pak Thomas, negara-negara lain yang tadi Anda sebutkan, itu metode apa yang mereka gunakan Pak? Ya, Malaysia dan Brunei itu menggunakan hisab dan ruqyat. Walaupun Brunei, walaupun menggunakan hisab, tapi penentuan lebih banyak pada ruqyat. Arab Saudi itu lebih banyak pada ruqyatnya. Sedangkan Mesir itu hisab dan ruqyat digunakan secara setara. Di Indonesia ini hisab dan ruqyat digunakan secara setara, tetapi problem di Indonesia kriterianya ini masih ada perbedaan di antara ormas-ormas, kemudian otoritasnya pun belum otoritas yang tunggal. Nah, di negara lain itu walaupun kriterianya beda, kemudian otoritasnya, metodenya beda antara hisab dan ruqyat, tetapi ada otoritas tunggal yang mempersatukan. Tapi di Indonesia ada otoritas pemerintah, tapi juga ada otoritas ormas yang mereka masing-masing menentukan juga. Oke, nah ini kan sebenarnya mengacu pada hasil kesepakatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura ya Pak ya. Oleh karena itu yang dinamakan MABIMS itu tadi. Sementara negara-negara tersebut itu sudah otoritasnya sudah tunggal begitu. Nah apakah ada pembicaraan terkait dengan kesepakatan ini untuk kedepannya nanti apakah mungkin akan ada lebih baik untuk mencapai target kesamaan ini nanti bisa mengikuti negara-negara seperti Brunei dan Malaysia yang menggunakan otoritas tunggal meskipun metodenya berbeda, Pak? Ya, untuk mendapatkan satu sistem kalender yang mapan, ya, yang bisa mempersatukan pengamal hisab dan pengamal ruqyat, itu ada 3 prasyarat. Pertama harus menggunakan kriteria yang sama, atau kriteria tunggal. Kedua, itu harus ada otoritas tunggal. Ya. Kemudian yang ketiga harus ada batas wilayah yang sama. Di Indonesia ini baru disepakati batas wilayah yang sama. Semua ormas sepakat bahwa batas wilayah NKRI ini sebagai wilayah satu wilayah. Tetapi kriterianya belum disepakati di antara ormas-ormas, kemudian otoritasnya pun masih ada otoritas pemerintah dan otoritas ormas. Nah, untuk di tingkat regional, Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Singapura, itu memungkinkan juga membangun otoritas kolektif regional ya. Sehingga bisa saja nanti ada kesepakatan di antara 4 negara itu untuk mendapatkan satu kesepakatan terkait dan kriterianya, bisa saja nanti diubah atau disempurnakan lagi kriteria yang ada, kemudian soal batas wilayahnya diperluas dari wilayah negara ke wilayah regional. Nah, kriterianya ini setidaknya sudah disepakati, walaupun ada penyesuaian yang untuk elongasi. Indonesia menggunakan geosentrik, sedangkan 3 negara yang lain masih menggunakan toposentrik. Itu melalui dialog-dialog antar negara yang memungkinkan bisa mendapatkan satu sistem kalender regional. Dan sistem kalender ini memang sebaiknya dibangun bertahap, mulai tingkat kesepakatan nasional, kesepakatan regional, baru kesepakatan global. Baik Pak Thomas, terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada Metro TV di Breaking News kali ini. Nanti kita nantikan ya Pak ya apa hasil dari sidang isbat, karena tadi juga kemungkinan perdebatan faktor-faktor yang akan diperdebatkan sudah tadi Anda paparkan juga. Terima kasih Pak Thomas Jamaluddin, Profesor Riset Astronomi Astrofisika BRIN dan juga anggota tim hisab Ruqyat Kementerian Agama sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.